Setiap orang memiliki emosi. Cara mengendalikannya jadi salah satu hal yang mendasar yang mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial. Sekarang, lebih baik akan membahas bagaimana cara untuk mengendalikan emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis Émotion, dari kata émouvoir, yang berarti kegembiraan dan dari bahasa Latin émovere, yang berarti bergerak menjauh. Menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi, emosi merupakan pelaku utama yang mendorong seseorang untuk memberikan respon dari setiap rangsangan yang diberikan. Emosi memiliki pengaruh terhadap diri kita, seperti memperkuat semangat di saat kita merasa senang ataupun puas atas hasil yang telah kita capai. Sebaliknya, emosi juga dapat melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncaknya dapat menimbulkan rasa frustasi dan juga putus asa. Emosi juga dapat mempengaruhi sistem kerja organ tubuh kita seperti peredaran darah dan denyut jantung yang bertambah cepat, pupil mata melebar, otot-otot menegang, bernafas panjang, menurunkan kekebalan tubuh, mudah terserang penyakit, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Berikut adalah cara untuk mengendalikan emosi. Yang pertama yaitu menenangkan pikiran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menarik nafas yang dalam, hitung 1-10 secara perlahan di dalam hati sambil memikirkan temperatur kamu sedang menurun. Yang kedua, mencari kesibukan. Kita dapat mengalihkan perhatian kita dengan menonton televisi, mendengarkan lagu yang rileks, bermain game, berfokus pada pekerjaan, ataupun dengan pergi jalan-jalan. Hal ini dapat membuat kita untuk melupakan emosi. Yang ketiga yaitu berbicara dengan orang lain. Beban akan semakin berkurang ketika dikeluarkan. Kamu bisa bercerita kepada orang yang kamu percayai seperti sahabat, keluarga, ataupun psikiater. Keempat, menemukan penyebab permasalahan dan mencari solusinya. Mencari tahu penyebab emosi, seperti apa yang membuat kita emosi, dapat membuat kita untuk mudah menjauhi hal tersebut. Mencari tahu penyebab emosi juga akan membantu kita untuk dapat mengatasinya. Yang kelima, berolahraga. Berolahraga mampu meningkatkan energi dan menambah serotonin di dalam otak. Serotonin adalah hormon di dalam otak yang berfungsi sebagai modulator kapasitas kerja otak yang mencakup pengatur stabilitas emosi, pemahaman, dan nafsu makan. Berolahraga juga dapat memberikan efek relaksasi yang dapat membantu kita untuk mengurangi tekanan stres. Itulah beberapa cara untuk mengendalikan emosi. Pastikan agar emosi tidak mengendalikan diri kamu. Ingatlah bahwa kamu harus menjadi master untuk seluruh emosimu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dari kemarin kayaknya gue marah-marah mulu deh. Kesel iya, dosa iya. Yots, mulai hari ini gue gak bakal marah-marah lagi. Agus datang. Lihat. Agus buset, siapa ini yang nulis woy? Hapus gak gue? Lah itu bukan yang nulis kamu Gus. Bisa aja nyalain orang. udah aku aja, kamu suka kan sama anak kelas sebelah? Sabar, ini kan tinggal dihapus. Lagian apa susahnya sih, tinggal hapus doang aja. Begini dan selesai. Ini spidol permanen. Ini siapa woy niat banget woy pakai spidol permanen? Gimana ini cara ngilanginnya? Gus. Gak jadi. Guru datang woi. Baris. Lu ngapa? Rasain, gue bakal laporin ke guru kalau nggak ada yang mau ngaku. Lihat saja. Cie, Agus. Loh
doang. Klik like, komen, dan subscribe juga lah. Makasih. Bercanda gue kayaknya kelewatan deh. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba, ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mang Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi, tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoaks yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa. Tapi, kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas. Meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer?